Kekristenan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kesucian, dan atau dikatakan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Masalahnya ada saja apa? Penyatu tunggal. Melalui apa? Melalui baptisan. Jadi baptisan itu merupakan suatu langkah pertama orang untuk dapat berjalan menuju kepada teosis. Tapi dikatakan kemarin bahwa apakah baptisan itu menyelamatkan atau orang yang dibaptis pasti selamat? Dikatakan sama John Climacus, tidak. Tetapi secara prinsip berdasarkan Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis apa? Dikatakan akan diselamatkan. Tapi kita kan masih hidup dalam proses menuju akan selamat. Jadi kita masih sedang. Dalam sedang itu kadang-kadang kita berbohong, kadang kita menipu, kadang kita membunuh, kadang kita membuli orang, kadang kita berdendam dengan orang, kadang kita kikir. Kikir dimasukkan. Kikir itu juga dosa loh. Siapa bilang kikir gak dosa? Kadang orang nggak tahu kan? Karena dengan kikir pada seseorang berarti kita tidak berbagi pada seseorang. Padahal kehidupan kita sebagai gambar Allah itu adalah selalu mengimplementasikan hidup Allah yang berbagi dalam dirinya sendiri. Kan gitu kan? Nah, kalau kikir itu berbagi nggak? Ya. Nah, itu menyangkali keberadaan kita sendiri dan itu juga dapat dijadikan sarana pemisahan, pelepasan kita dari hadirat Allah sekaligus kita menyangkali keberadaan kita sebagai gambar Allah. Jadi kita tidak mungkin mengerti ini tanpa tahu dogma Tritunggal. Dogma Tritunggal inilah yang dapat menjelaskan semua tentang sifat-sifat yang ada di dalam kehidupan kita yang bertentangan dari Allah. Nah, coba kita lihat di dalam kajian tadi mengenai John Climacus di sini. Katakan 3. Orang yang merasakan bahwa aku sudah baik, melakukan mujizat dan lain sebagainya, nanti pada suatu saat kita dikatakan bahwa tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan gini. Tidak setiap orang yang berkata padaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi apa yang bisa masuk kerajaan surga? Ya, katakan, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jaminan untuk masuk surga atau menyatu dengan Sang Bapa atau Allah itu adalah melakukan kehendak daripada Allah. Nah, kehendak dari Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang suci, yang kasih, yang memperhatikan, yang tidak boleh sombong, tidak dendam, tidak saksi dusta, tidak memfitnah orang, tidak mencari muka dan lain sebagainya itu. Nah, ini harus terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai gambar Allah yang adalah pemantul refleks dari sifat-sifat Allah dalam dirinya sendiri yang Tritunggal itu. Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen ini ya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita menganggap bahwa percaya dengan Kristus pasti selamat. Nggak ada kita mengatakan seperti itu. Tapi harus ada laku. Laku apa? Laku suci, laku murni,
laku mendapat. Maka orang Jawa itu mendapat caranya, tetapi landasannya tidak. Caranya adalah laku, berpuasa, bertapa, itu kan orang Jawa. Puasa nyerowot, ya kan? Puasa muti, artinya hanya nasi saja. Nah, tujuannya semuanya ini adalah untuk menyatu tunggal, tetapi berdasarkan otak atiknya sendiri. Tetapi kalau kita kan enggak, landasannya apa? Kristus. Bagaimana dapat melakukannya itu harus tahu mengenai Allah Tritunggal di dalam memberikan inspirasi kita untuk melakukan laku baik. Ya kan? Nah ini. Jadi makanya kalau dikatakan bahwa di sana ada baik-baik, semua ada baik. Karena ada logos spermatikos, benih-benih ilahi yang ada di dalam kalbu setiap orang. Orang tidak pernah Kristus, ada baiknya enggak? Ada. Kadang-kadang bisa menjadi teman seumur hidup kok. Karena apa? Baiknya bukan main. Berarti kalau demikian ada benih-benih ilahi di dalam setiap hati manusia, dan itu dikatakan sebagai Taurat di dalam daging. Ya, itu katakan. Tetapi bagaimana kita bisa naik ke Tuhan? Ya? Kalau dikatakan bahwa tidak setiap orang yang mengatakan Tuhan itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, tetapi bagaimana kita bisa naik ke Tuhan? Bagaimana kita mulai? Katakan, ini adalah anak tangga satu menurut Yohanes. Menurut memulai perjalanan menuju surga kita, dikatakan apa? Kita harus dengan sengaja meninggalkan dunia ini sebagai minat dan perhatian utama kita. Makanya para bapak ini mengatakan bahwa pada waktu kamu hidup di jagat ini, hendaknya engkau mati. Supaya pada waktu kamu mati, kamu hidup. Artinya apa? Artinya ketidakterikatan dengan jagat, harta benda, keuangan, dan lain sebagainya. Katanya para pekerja mengatakan bahwa dengan keterikatan kita dengan harta benda itu muncul adanya ketamaan, muncul adanya rasa jahat, muncul adanya ingin menguasai orang lain, dan pembunuhan pun akan dilakukan demi harta. Ya kan? Demi dunia. Bahkan juga kita bisa melecehkan orang lain. Siapa kamu? Kan gitu kan? Saya lebih dari kamu. Ya, makanya para bapak kita mengatakan jangan seperti itu dalam hidup. Tetapi apakah jagat itu dosa? Tidak. Kalau jagat itu dosa, tidak diciptakan oleh Allah. Tidak. Jadi kita jangan dikendalikan oleh jagat, tetapi kita mengendalikan jagat. Artinya jagat dimasukkan dalam ranah apa? Sakramen. Sehingga dengan jagat yang kita pahami dan kita masukkan dalam ranah sakramen, jagat itu akan bermanfaat bagi orang untuk mengenal Allah. Bagaimana? Kalau orang miskin kita tolong, ya, kita rawat, kita perhatikan dengan apa yang kita miliki, maka orang itu akan melihat Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Allah itu bisa dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang lain melalui jagat di dalam kehidupan kita. Bahkan keselamatan pun juga melalui jagat, kan? Benar nggak? Benda rohani, benda jasmani yang dikenakan oleh Sang Sabda dan disalib, mati dan bangkit.
ada visualisasi. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh terikat. Kalau terikat seperti saya katakan tadi, ada pembunuhan, ada kecelakaan, ada egois, dan lain sebagainya. Dia tidak terikat dengan jagat dan kita menggunakan jagat untuk sesuatu yang baik. Maka ketika kita mati, kita itu hidup, artinya hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau demikian kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memilih. Ya, hidup in between. You going to choose bad thing or good thing, depend on you. That is your choice, is not God's choice. Our choice to be good or not. Ini yang harus kita lihat juga. Juga dikatakan, ya, itu kata-kata, ya, penarikan diri dari pria. Katakan penarikan diri dari pria adalah kebencian yang rela terhadap sesuatu yang menghargai secara materi. Kebencian yang rela menghargai secara materi. Jadi kalau kita membenci dunia, kita sebenarnya menarik diri dari apa yang kita hargai betul-betul. Bahkan dunia itu kadang-kadang everything bisa menggantikan Allah, replace the position of God in our heart. Ya kan? Bisa. Nah, we have to be careful in seeing that kind of things. Harus hati-hati. Lalu katakan juga, kita harus, ya, terus kita katakan penolakan terhadap alam demi apa yang ada di atas alam. Kita menolak alam demi apa yang ada di atas alam. Siapa? Allah. Ya kan? Sesuatu yang bersifat surgawi. Jadi ada alasan kita menolak alam. Kita menolak jagat demi apa yang ada di atas jagat. Berarti kan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul memelihara kalbu, memelihara nus, dan memelihara sikap. Makanya Paulus selalu mengatakan jangan pernah berpikir dengan teologi baik, tetapi tanpa menjaga hati dan kalbu kita masuk surga. Berarti kalau demikian antara ortodoksia, ortologia, dan praksia harus berjalan bersama. Kira-kira yang bisa melakukan itu siapa? Semua yang bisa melakukan 3T siapa? Kira-kira siapa? Bu Sarah. Kira-kira yang bisa melakukan 3T siapa? Sang antropos. Siapa? Sang manusia. Hanya Yesus. Makanya kita tidak usah terlalu pede. Ya, saya yang baik, saya yang suci. Saya katakan saya mungkin lebih masuk neraka daripada Anda yang masuk. Kenapa? Karena hanya antropos itulah yang layak. Dia adalah dogmanya itu sendiri, dia adalah penyembahannya sendiri, dia adalah praktek hidupnya sendiri. Makanya dia adalah sang moralis sejati. Dikatakan oleh bukunya Pak Pater, sang moralis sejati. Tidak ada cacat kan dalam Yesus? Tidak ada. Nah, kita menuju ke sana. Katakan, betapa mudahnya bagi kita untuk menjadi terobsesi dengan hal-hal dunia ini, bahkan saat mengaku peduli dengan kerajaan. Kita bisa hidup secara fundamental dan terutama untuk dunia ini. Itu fantastis, terobsesi. Kalau kita mempunyai jagat, kita punya uang banyak, maka everything that we want will be full.
akan dipenuhi. Ya kan? Nah ini kan sementara pikiran. Ya kan? Tetapi yang kita jagokan bukan di sini. Karena kerajaan kita ini, dunia kita ini bukan di sini. Tetapi di mana? Di surga. Dan kita, kata orang Jawa, adalah mampir ngumpi. Hanya apa? Hanya sementara. So we have to keep our life in harmony. Ya kan? Harmonization, relationship with someone else. Ya kan? Dan ini yang perlu kita lakukan. Ya? Katakan demikian. Saint Yohanes berkata bahwa ini adalah bukti dari watak kita yang menjukai kesenangan. Kalau kita terobsesi, bukti watak kita yang mencintai kesenangan, tapi kesenangan yang bersifat manya. Apalagi kita sudah tua ya, Bu ya. Sudah berapa 50? Ya, lebih. Hampir 60. Apa sih kita cari sekarang? Apa yang kita cari sekarang? Dunia tidak. Kesucian. Ya kan? Kebanggaan? Ya tidak. Yang masih terobsesi dan masih mengejar ya anak-anak muda ini seperti Mas Budi. Itu perlu untuk mencapai karir. Ya kan? Tetapi untuk mencapai karir dilandasi hati berbudi bawaksono. Artinya ada kasih, ada peduli, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Mungkin dari sini ada yang tanya sebelum saya lanjut. Saya tak begitu. Ada yang tanya, silakan. Sementara mengabaikan masalah jiwa. Oke, saya ulangi. Seberapa orang kita memanjakan tubuh kita ini dan hidup untuk kepuasan dan kesenangan duniawi, sementara mengabaikan masalah jiwa. Ini menjelaskan mengapa kita harus merangkul pelepasan kehidupan. Artinya apa? Artinya apa yang mengikat kita, kesenangan kita ini yang bersifat bahaya itu harus kita kurangi. Makanya untuk mengikut Kristus kan dikatakan apa? 2 hal yang perlu dilakukan. Menyangkal diri dan memikul salib. Jangan pernah kita berpikir bisa memikul salib sebelum kita menyangkal diri. Karena apa? Salib tadi identik dengan kesengsaraan, dibully, dipukul orang. Kalau kita belum menyangkal diri, ya kita dipukul pasti balas memukul. Kita difitnah pasti balas memfitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus tadi, ketika saya seorang rasul, tapi di luar sana tidak menganggap saya sebagai orang rasul. Apa yang dikatakan? Dia tetap rendah hati. Artinya bisa mengampuni. Dan ini adalah bentuk dari Paulus itu dapat menyangkal diri. Berarti kalau berpikir kehidupan Kristen itu sulit loh. Ya kan? Makanya kalau orang mengatakan bahwa percaya dengan Yesus pasti selamat, kita percaya tidak kata-kata itu? Enggak, karena Alkitab pun juga tidak mengatakan seperti itu. Struggling, and struggling. Oke? Kita harus memilih untuk menempatkan pentingnya jiwa di atas segalanya. Pentingnya jiwa di atas segalanya. Terus katakan, dan kita harus menolak untuk dialihkan dari usaha utama ini. Kita tidak boleh harusnya prinsip. Jadi sasaran tujuan hidup orang Kristen itu adalah kesucian. Makanya harus ada laku di dalam kehidupan kita. Kan dikatakan ya, tentu saja ini masuk akal dan terdengar bagus, bahkan mudah, sampai kita benar-benar mencobanya. Kemudian kita belajar
bahwa tubuh ini menentang untuk mengambil tempat kudus. Untuk mengambil tempat kudus kan perjuangan banyak kan? Sembahyang, sholat, menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal suci. Tubuh ini berontak. Hanya doa, kadang-kadang kita nggak mau doa kan, udah waktunya doa, ngelalat, enak tidur kan gitu kan. Makanya Matius si miskin dari Alexandria pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang paling sulit di jagat ini adalah doa. Barang siapa yang tidak merasa sulit ketika berdoa, maka orang itu tidak benar-benar berdoa. Ya, jadi mengapa dikatakan sulit? Karena pada waktu doa ini kan kita melewati jalan tengahnya. Setan kan ada di tengah-tengah kan, di udara. Udah masuk ke sana ini. Kadang-kadang kita doa 5 menit loh. Ya, 5 menit loh kita sudah goyah. Ingat tempe kita, ingat tahu kita, ingat persoalan kita. Sudah tidak konsen, baru konsen lagi. 5 menit lagi seperti itu yang dikatakan oleh Matius Simis di Alexandria. Makanya doa ini sulit. Nah, untuk mengatasi kesulitan di dalam doa ini, puja Yesus itu. Nah, puja Yesus dikatakan oleh Paulus sebagai doa yang tak kunjung putus. Ini kalau kita lakukan segala seterusnya, itu seperti darah yang masuk di dalam tubuh terus mengalir. Bahkan kita pada waktu tidur pun juga merasa doa. Pada waktu kita mengendalikan mobil itu juga merasa doa. Pada waktu kita jalan kita ini merasa doa. Jadi di dalam kalbu kita ini terselip nama Allah terus-menerus. Dan ini adalah merupakan kekuatan kita. Untuk apa? Untuk menangkal kemalasan, kedengkian, kejahatan. Karena apa? Allah melalui rohnya ada di dalam kalbu kita. Jadi kalau demikian, puja Yesus itu belum. Ya? Sudah melakukan puja Yesus belum? Sudah semua kan? Oh, jadi Pak Roni mengingatkan puja Yesus. Oke? Takkan ya? Ini adalah hasil dari kejatuhan. Lu katakan, kamu nggak berdoa, siapa nggak doa? Saya doa kok. Ya kan? Marah diungkapkan. Ini adalah bentuk bahwa orang itu memang betul-betul nggak doa. Kata-kata gini, orang pekerja juga mengatakan, ya, ini di dalam yang di kalbu kemarin, kan, ketika seseorang itu jahat, orang itu jahat, ya, yang dikatakan itu ada kebaikan semua, ya kan? Kalau itu pembohong, mereka yang mengatakan ini kejujuran terus. Tujuannya apa? Untuk menutupi borok. Jadi kita ini harus betul-betul hidup, kalau dikatakan dalam bahasa Jawa, prasojo, apa adanya. Nah, untuk hidup apa adanya itu tidak sulit, tidak mudah juga. Kalau ada metaninya, minta Allah untuk nuntun kita hidup apa adanya. Kalau enggak, katakan enggak. Kalau iya, katakan ya. Kalau enggak punya, katakan enggak punya. Bahkan para bapak Kristen mengatakan, ketika kamu punya, katakan kamu tidak punya. Tujuannya apa? Mudah hati. Penyucian kalbu. Oke? Lalu katakan, ini adalah hasil dari kejatuhan. Ketika Adam jatuh dan melanggar perintah Tuhan, ketika dia menemukan buah saat terlarang, seolah-olah dia melepaskan tubuh dan membalikkan tatanan alam dalam diri manusia. Ya, terus sebelum dosa, tubuh manusia adalah pelayan jiwanya. Sebelum dosa, tubuh manusia adalah pelayan jiwanya.
Ya apa? Karena apa? Merefleksikan, memantulkan apa yang ada di dalam kalbu. Makanya dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jelek, maka jeleklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Makanya kalau ada orang mengatakan orang itu sebenarnya baik walaupun kata-katanya jelek, kita percaya nggak katanya? Orang itu baik sebenarnya walaupun kata-katanya kasar, kata-katanya jorok. Kira-kira baik nggak orang? Orang itu nggak baik karena apa? Itu refleksi pantul dari jiwanya, refleksi pantul dari batin dan kalbu. Karena kalau orang itu baik, tidak mungkin ngomong kotor, bicara kotor, berpikir kotor, dan bertindak kotor. Makanya kalau orang pura-pura itu biasanya 2-4 bulan sudah selesai kok. Oh, orang ini nggak baik, kan gitu kan? Nggak bisa ditutup-tutupi. Makanya emas tetap emas, bangke juga tetap bangke. Akhirnya tahu. Ya, kalau orang jahit katakan orang itu memboceng ling. Harus memboceng ya repot kan, Pak ya. Boceng. Ya. Terus kita lihat di sini. Setelah kejatuhan, jiwa manusia menjadi budak dari tubuhnya. Ya kan? Tubuhnya melakukan apa-apa diakan oleh apa? Oleh jiwa. Maka bahkan jiwa ini tidak bisa membedakan antara salah dan benar karena bisikan yang benar cenderung diabaikan setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya? Kekerasan dan rasa sakit yang tak berkesudahan adalah bagian dari mereka yang bertujuan untuk naik ke surga dengan tubuh. Dan hal ini terutama pada tahap awal mereka. Ketika watak kita mencintai kesenangan dan hati kita yang tidak berperasaan harus melakukan perjalanan menuju kesedihan yang luar biasa, menuju cinta Tuhan dan kesucian. Jadi untuk mencapai kesucian itu perlu apa? Penderitaan. Ya kan? Istilahnya dioperasi kita. Kita harus tahu bahwa untuk mencapai kebaikan Allah, kesucian Allah, harus mengantisipasi bahwa kita akan menderita. Kita akan sedih. Bahkan kita akan dibenci oleh orang lain. Kenapa? Sikap dan tindakan kita bertolak belakang dengan sikap dan tindakan dunia. Kita benci dengan kebohongan, kita benci dengan kejahatan, kita benci dengan keserakahan, kita benci dengan dendam, kita benci dengan arogansi, dan kita benci dengan orang-orang yang bertindak melenceng dari kebenaran. Yang kita utamakan adalah kesucian, kerendah hatian, ketaatan, kabar berita di dalam Kristus. Jadi kehidupan kita berbeda dengan mereka. Ya? Terima kasih Tuhan, kita tidak harus melakukan itu sendirian karena Kristus sendiri yang membantu kita dalam pekerjaan kita. Ini adalah memberi kita rasa manis di tengah rasa sakit dan sukacita kita yang baik dalam konteks kesedihan. Sekali lagi kita harus ingat ya, tujuan perjuangan kita surga dan kenikmatan hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Kita mengucap syukur karena penderitaan kita ini tidak kita lakukan sendiri, tetapi dengan bantuan Allah, sehingga kesedihan itu kita rasakan dengan kenikmatan
penderitaan kita rasakan sebagai apa? Kesenangan hidup bersama dengan Allah. Tanpa motivasi cinta dan pengertian kesenangan sejati ini, kita tidak akan mampu menanggung perjuangan. Ya, banyak yang terkulai di tengah jalan karena kehilangan arah tujuan. Tanpa tujuan itu, penyangkalan dunia tidak masuk akal. Tuhan akan menilai, kontes berdiri menunggu untuk melihat bagaimana hal itu berakhir bagi orang yang mengikuti perlombaan ini. Jadi kalau demikian, dengan tujuan yang ada pada kesucian ini, maka penderitaan ini dapat terlewati dengan baik. Penderitaan ini dapat kita lakukan dengan baik karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bersama dengan Allah. Secara keliru, kadang-kadang kita menyerah kepada godaan untuk percaya bahwa kehidupan nyata ditemukan di bawah ini. Mereka mengatakan bahwa kehidupannya nyata di bawah ini, di dunia ini. Padahal kehidupan nyata kita ini nanti pada saat kita ada di kerajaan Allah atau hidup bersama-sama dengan Allah. Dan persepsi ini harus kita pegang teguh. Bahwa di dunia ini kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Dan di dalam proses mencapai kesempurnaan itu ada penderitaan, ada kesedihan, dan ada penolakan dari dunia ini. Dan kita tetap maju untuk mencapai kesempurnaan itu. Ya, orang yang tidak saleh adalah makhluk rasional, orang yang harus mati, ya, yang lari dari kehidupan. Ya kan? Jadi orang yang tidak salah itu orang rasional, ya, yang menganggap bahwa di dunia adalah merupakan titik pijaknya, dan dia mati dalam kehidupan ini. Artinya kehidupan kita ini betul-betul diarahkan menuju apa itu suci, menuju apa itu kudus, menuju apa yang menjadi sifat-sifat Allah di dalam hidup ini. Ya, lo katakan tidak ada kehidupan di dunia ini dan hal-hal di dunia ini. Inilah kitab suci yang mengingatkan kita. Saya ulangi, tidak ada kehidupan di dunia ini dan hal-hal di dunia ini. Inilah kitab suci mengingatkan kita tentang jangan mencintai dunia atau hal-hal dunia, sebab dunia ini akan berlalu. Ya kan? Makanya saya katakan maya. Ya, saya nggak boleh kaya, siapa bilang kamu nggak boleh kaya? Kaya lah. Ya kan? Tetapi kaya untuk Allah. Dengan kita mempunyai kekayaan yang luar biasa dan diperbantukan pada Allah melalui gerejanya, banyak jiwa ditobatkan, banyak jiwa diselamatkan, dan banyak jiwa dibawa ke dalam kerajaan surga. Ya, ketika manusia jatuh, kematian untuk masuk ke dunia ini, ya, kematian masuk ke dunia ini. Hanya dengan naik kepada Tuhan, kita akan menemukan kehidupan sejati, karena Tuhan adalah kehidupan semua makhluk bebas. Jadi kalau gitu, kalau pada waktu kita ini jatuh, ini memang dosa masuk. Tetapi untuk masuk ke dalam kebahagiaan sejati, harus meninggalkan dunia dan menyatu dengan Allah melalui siapa? Kristus Yesus. Mungkin ini yang dapat Romo berikan untuk hal ini. Nanti akan kita lanjutkan pada tahapan kedua atau naik tangga. Ada yang tanya? Silakan.